Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Zafiratul Islam dan teman saya Sabrina Farah Azizah akan menjelaskan tradisi sekaten yang ada di Yogyakarta dan Surakarta. Baik, di sini kami akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan yang dijadikan sebagai peringatan Maulid atau kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Kegiatan sekaten ini dilakukan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Sekaten biasanya dilaksanakan dari tanggal 5 Rabiul Awal hingga 12 Rabiul Awal dan ditutup dengan upacara puncak yaitu Grebeg Mulutan, yaitu pada 12 Rabiul Awal. Nah, awal mula dari sekaten ini dimulai dari kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa pada zaman Kesultanan Demak. Saat itu orang Jawa menyukai gamelan pada hari raya Islam, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dimainkanlah gamelan ini di Masjid Agung Demak. Nah, kemudian tercetusnya nama sekaten sendiri. Nama sekaten diadaptasi dari kata syahadatain yang berarti persaksian atau syahadat yang dua, kemudian mengalami perluasan makna menjadi sahutain yang artinya menghentikan atau menghindari perkara dua, yaitu sifat lacur dan menyeleweng. Kemudian mengalami perluasan makna lagi menjadi sahotain yang artinya menghilangkan perkara dua, yaitu watak hewan dan sifat setan. Kemudian sekati yang artinya seimbang, yaitu orang hidup itu harus seimbang dalam menilai hal-hal yang baik dan buruk. Kemudian yang terakhir adalah sekat yang artinya batas. Nah, maksudnya adalah orang hidup itu harus membatasi diri dari berlaku jahat, seperti itu. Nah, biasanya sebelum diadakan upacara puncak dari sekaten yaitu Grebeg Mulutan akan ada pasar malam yang dilakukan selama 1 bulan sebelum puncak acara itu sendiri. Pasar malam sekaten biasanya dimulai pukul 8 pagi sampai jam 12 malam. Pasar malam ini banyak menarik wisatawan yang hadir baik ke Jogja maupun ke Surakarta. Nah, biasanya pasar malam ini dilaksanakan atau diselenggarakan di alun-alun. Pasar malam ini menjual berbagai peralatan atau barang dari makanan, pakaian, bahkan hingga peralatan rumah tangga. Nah, pasar malam ini juga memiliki banyak permainan seperti komedi putar, kora-kora, dan sebagainya. Upacara tradisional sekaten dilakukan selama 7 hari. Nah, ada beberapa tahapan dari upacara sekaten itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. Yang pertama adalah gamelan sekaten dibunyikan pada pukul 4 sore sampai kira-kira jam 11 malam pada tanggal 5 Rabiul Awal. Kemudian gamelan dipindahkan ke pagongan di halaman masjid besar mulai dari pukul 11 malam. Nah, kemudian hadirnya Sri Sultan dan pengiringnya ke sambi masjid besar untuk mendengarkan pembacaan riwayat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirnya Sri Sultan dan pengiringnya ini diselenggarakan pada tanggal 11 Rabiul Awal. Kemudian dikembalikannya gamelan sekaten dari halaman masjid besar ke keraton sebagai tanda berakhirnya upacara sekaten ini. Terdapat 2 tradisi dari upacara sekaten, yaitu numpak wajib dan Grebeg Mulutan. Yang pertama adalah numpak wajib. Nah, upacara numpak wajib ini dilaksanakan 2 hari sebelum Grebeg Mulutan. Diadakan di halaman istana dari pukul 4 sore. Upacara ini diberisikan kotekan atau permainan lagu menggunakan kentongan atau lumping atau alat untuk menumpuk padi dan sejenisnya. Numpak wajib menjadi tanda awal pembuatan gunungan yang akan diarak pada saat Grebeg Mulutan. Nah, lagu-lagu yang dimainkan ini biasanya adalah lagu-lagu Jawa populer, yaitu Lombong Keli, Tundung Setan, Owal Awil, dan lainnya. Kemudian upacara atau tradisi selanjutnya ialah Grebeg Mulutan. Nah, Grebeg Mulutan ini diadakan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau sebagai puncak acara dari tradisi sekaten.
Tradisi ini dimulai dari pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Upacara ini dikawal dengan 10 macam brigada atau kompi dari prajurit keraton. Pada tradisi ini akan ada sebuah gunungan yang berisi beras ketan, makanan, buah-buahan, sayuran yang dibawa dari istana ke Masjid Agung. Seperti itu. Gunungan ini didoakan agar menjadi berkah seperti itu. Nah, makanan dari gunungan ini akan dibagi-bagikan ke masyarakat, sehingga banyak sekali masyarakat yang akan berebut untuk mendapat makanan ini. Setelah mereka mendapat makanan dari gunungan ini, mereka akan membawa makanan itu ke rumahnya masing-masing dan kemudian dibawa ke sawah mereka dan kemudian ditaruh atau ditanam di ladang mereka agar subur atau terbebas dari bencana, seperti itu. Selanjutnya ialah alat-alat upacara yang harus ada dari tradisi atau upacara sekaten ini. Alat-alat upacara dalam sekaten yang wajib ada. 1. Gunungan. Gunungan berasal dari kata gunung atau berarti seperti gunung, yang bentuknya meniru gunung. Dilihat dari wujudnya, gunungan merupakan salah satu bentuk sesaji untuk selamatan atau kenduri, yang secara khusus dibuat untuk disajikan dalam sebuah upacara selamatan negara di Keraton Islam Jawa. Gunungan bahannya terdiri dari kue tepung beras, bunga melati, bunga kantil, telur rebus, telur asin, kacang panjang, dan cabai merah. Gunungan diletakkan di atas nampan raksasa berukuran 1,5 kali 2 meter dan tinggi gunungan itu sendiri sekitar 1,5 meter dan berbentuk kerucut. Di atas nampan, selain diletakkan gunungan, juga diberi hiasan berupa 12 nasi tumpeng. Sesaji gunungan merupakan sesaji yang sangat sakral, yang disucikan dengan doa atau mantra melalui upacara tolak bala. Para punggawa keraton yang bertugas membuat gunungan harus menjalankan puasa dan larangan-larangan tertentu. Melalui cara ini, gunungan dianggap mempunyai kekuatan magis yang mampu menolak gangguan, rintangan, dan cobaan. Anggapan tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa sesaji gunungan dilandasi kain bangun tulak, yakni jenis kain bermotif kuno yang menurut kepercayaan Jawa memiliki daya tangkal terhadap berbagai macam gangguan kekuatan gaib yang bersifat jahat. 2. Benda-benda upacara. Dalam upacara sekaten selalu dilengkapi dengan benda-benda upacara yang dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu 1. Benda-benda upacara kerajaan, terdiri dari benda-benda yang semuanya terbuat dari logam emas mulia dan bentuknya menyerupai binatang, seperti angsa, kijang, ayam jantan, merak, dan naga. 2. Benda-benda upacara sultan, terdiri dari singgasana atau dampar kencono, tempat sirih atau cepuri, tempat meludah atau kecohan, kotak pakaian bayi atau ginondong, tempat cuci tangan, busur, tameng, golok, dan bedil. 3. Pusaka kerajaan. Yang dimaksud dengan pusaka kerajaan adalah pusaka-pusaka di Keraton Yogyakarta yang terdiri dari 1. Jenis kendaraan, yaitu kereta, tandu, pelana kuda, dan cambuk. 2. Alat musik, yaitu gamelan, gandera, dan simbal. 3. Senjata, yaitu tombak, keris, gada, dan pedang. 4. Alat memasak, dan 5. Bendera. Namun yang dipergunakan sebagai perlengkapan ritual dalam upacara sekaten adalah gamelan dan senjata. Itulah penjelasan singkat mengenai tradisi sekaten. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.